Kami tunjukkan pembuangan gas di usia 1 hari. Buka tutup botol secara perlahan dan hati-hati. Gas keluar dari wadah botol. Buang gas sampai benar-benar habis, kemudian tutup rapat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mikroorganisme baik yang digunakan untuk pengurai dan juga untuk fermentasi. Ini merupakan salah satu produknya EM4. Kami bahas khusus untuk yang berwarna kuning karena EM4 yang berwarna kuning anjurannya adalah untuk bidang pertanian. Banyak produk dekomposer di pasaran, namun kami menggunakan EM4 karena yang mudah kami temukan. Pada sesi ini kami akan bahas manfaat dari bakteri ini di bidang pertanian khususnya. Kemudian kami bahas pula tata cara penggunaan berikut dosisnya. Berikut tata cara memperbanyak atau mengembangkan dari bakteri EM4. Kami mulai pembahasan pertama, yaitu manfaat dan fungsi dari EM4. EM4 sendiri bukan merupakan pupuk, namun peranannya sangat penting di bidang pertanian. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bakteri untuk pengurai dalam proses pembuatan pupuk. Tentunya pupuk organik, baik itu pupuk organik cair maupun pupuk organik padat. Manfaat yang kedua sebagai pembenah tanah atau memperbaiki struktur tanah, di mana dengan pemberian EM4 di bagian media tanam, bakteri tersebut akan mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalamnya, dan hasil dari penguraian tersebut akan menghasilkan unsur hara baik mikro ataupun makro yang bisa digunakan untuk tanaman. Kandungan dari EM4 sendiri adalah bakteri baik dari Lactobacillus dan Saccharomyces, dan juga bakteri untuk menambat unsur hara N, bakteri pelarut unsur hara fosfat, serta bakteri baik lainnya yang berfungsi untuk bisa menyuburkan media tanam. Kami lanjut tata cara penggunaan dari EM4 itu sendiri. Pemakaian dari EM4 biasanya berbarengan dengan pemakaian dari tetes tebu atau molase, bisa disubstitusi dengan larutan gula atau air gula, atau bahan-bahan yang mengandung rasa manis atau glukosa, yang mana glukosa ini berfungsi sebagai sumber makanan dari bakteri-bakteri baik yang ada pada produk EM4. Lalu tata cara penggunaan untuk mengolah tanah. Adapun cara penggunaannya juga cukup mudah. Campur EM4 dengan molase dengan perbandingan 10 ml untuk EM4, 20 ml untuk glukosa atau tetes tebu, sedangkan untuk airnya bisa 5 liter atau 1 ember ukuran 5 liter. Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan. Diamkan antara 5-10 menit untuk mengaktifkan dari bakterinya. Lalu siramkan larutan tersebut pada media. Siram secara merata ke semua bagian media tanam. Karena ini fungsinya untuk memperbaiki struktur tanah, pemberian larutan EM4 sebaiknya saat sebelum media tersebut digunakan. Artinya media masih kosong atau belum ada tanamannya. Seperti ini contohnya. Tujuannya nanti ketika media tersebut digunakan, media sudah mengandung banyak unsur hara untuk kebutuhan tanaman. Bisa juga untuk mengolah media tanam yang sudah bekas dipakai. Seperti ini contohnya. Jadikan satu, tempatkan dalam satu wadah, kemudian siram larutan EM4-nya, kemudian diamkan selama sekitaran 2 minggu. Setelah 2 minggu, media bisa digunakan kembali, tambahkan sedikit pupuk kandang dan juga sekam mentah. Kami lanjut penggunaan untuk fermentasi yang nantinya bisa dijadikan pupuk organik, baik itu organik cair ataupun organik padat. Tata cara dan dosisnya hampir sama, yaitu EM4 dicampur dengan molase atau tetes tebu. Namun air yang digunakan di sini lebih sedikit. Dosis perbandingannya adalah EM4 10 ml, kemudian tetes tebu 20 ml, kemudian air biasa itu cukup dengan 100 ml saja. Contoh umum bahan-bahan organik yang biasa digunakan sebagai pupuk. Untuk pupuk organik padat bisa menggunakan kotoran hewan, dedaunan kering. Kemudian bahan untuk pupuk organik cair bisa menggunakan telur, air cucian beras, air bekas kolam ikan, dan bahan-bahan organik lainnya. Tata cara lengkap mengenai pembuatan pupuk, baik itu pupuk organik cair maupun pupuk organik padat, sudah pernah kami upload videonya seperti ini masing-masing judulnya. Dan tentunya bisa saja menggunakan bahan-bahan organik lain, selama itu adalah bahan organik, maka seharusnya bahan tersebut bisa diolah menjadi pupuk organik. Lanjut sesi yang terakhir yaitu tata cara memperbanyak EM4.
Harga 1 liter E4 di pasaran berkisar antara 25 ribuan. Mengingat banyak fungsi untuk produk tersebut, jika kita selalu beli, maka yang ada akan terjadi pemborosan. Untuk itulah kita perlu memperbanyak E4 itu sendiri sehingga kita tidak selalu membeli saat kita membutuhkannya. Pada umumnya, perkembangbiakan bisa menggunakan media air, namun kami sarankan air diganti dengan air kelapa. Karena menurut pengalaman kami, air kelapa bagus untuk berkembangbiakan bakteri daripada air biasa, di mana di dalam air kelapa sudah mengandung glukosa atau zat pemanis yang bisa digunakan sebagai makanan utama untuk bakteri yang akan dikembangbiakan. Di samping itu, air kelapa juga mengandung unsur hara makro dan mikro yang cukup lengkap, sehingga nantinya selain menghasilkan perbanyakan dari E4, bahan tersebut sudah kaya akan unsur hara makro ataupun mikro yang tentunya bagus untuk kesuburan tanaman. Lalu dosis untuk memperbanyak dari E4 yang kami gunakan adalah E4 sendiri sebagai biang murni kami menggunakan 10 mili, molase atau tetes tebu 10 sampai dengan 20 mili. Kemudian untuk air kelapa sendiri kami menggunakan sekitar 1 liter. Eksekusinya juga relatif mudah. Campurkan ketiga bahan tersebut dalam satu wadah. Di sini kami menggunakan wadah dari air mineral bekas. Kita eksekusi terlebih dahulu untuk memasukkan E4-nya. Kami memang tidak menggunakan alat ukur. Jika kurang atau lebih sedikit, menurut kami tidak masalah. Lanjut kami eksekusi untuk memasukkan dari tetes tebu atau molase. Ukuran idealnya adalah 2 kali dari E4. Setelah ketiga bahan tersebut menyatu, aduk atau kocok supaya benar-benar merata atau menjadi homogen. Yang perlu diperhatikan adalah sisakan ruang kosong pada wadah atau ketiga larutan tersebut jangan sampai memenuhi dari wadahnya, karena nantinya ketiga bahan ini akan menghasilkan gas buang yang cukup kuat. Seperti ini gambarannya, sisakan ruang minimal 20% untuk bagian atas. Proses perbanyakan E4 sudah selesai, diamkan dan teduhkan minimal 5 hari, setelah itu baru bisa digunakan. Hari pertama sampai dengan hari ketiga akan menghasilkan gas buang yang sangat kuat, dan setiap hari pula gas buang tersebut harus kita buang dengan cara membuka tutup botolnya kemudian ditutup kembali. Kami tunjukkan pembuangan gas di usia 1 hari. Buka tutup botol secara perlahan dan hati-hati. Gas keluar dari wadah botol. Buang gas sampai benar-benar habis, kemudian tutup rapat kembali. Pembuangan gas wajib dilakukan setiap hari, terutama di bawah hari ketiga. Hari keempat dan seterusnya, gas akan berkurang, dan pada hari ketujuh itu bisa digunakan. Perbanyakan dari E4 ini mampu bertahan sampai dengan 2 bulan. Jadi nanti tinggal dikondisikan saja. Apabila sudah sedikit dan akan habis, silakan diperbanyak ulang kembali dengan tata cara seperti di awal. Semoga bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.